Sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu ya untuk Zoom kita malam hari ini. Perkenalkan nama saya Pak Adam Bapak Ibu. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah berkenalan ya. Karena kita sama-sama kita ada perhatian dengan limbah organik yang ada di tempat kita masing-masing. Cuman Bapak Ibu sekalian, memang untuk saya pribadi, kebetulan limbah-limbah organik yang ada di tempat kita ini itu semuanya kita kasihkan untuk budidaya cacing ya. Dan karena memang cacing ini apa itu komoditas yang mudah untuk dikembangkan dalam berbagai macam produk turunannya, sehingga kita juga mengaplikasikan cacing dalam berbagai bidang ya. Bapak Ibu kalian, insya Allah materi kita nanti selesai ya sampai pukul 9 malam. Nanti dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama yaitu materi dasar, perkenalan tentang dunia cacing. Nanti kita sampai pukul 8 lah setidaknya ya. Dan nanti ada tanya jawab. Tapi mohon maaf ya Ibu Ira ya dan Bapak Ibu, karena supaya nanti kita selesai sampai pukul 9, sementara di sesi satu terkait pertanyaan tentang dasar-dasar budidaya cacing, kita batasi dulu 3 pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke ini mulai peningkatan, apa itu pendapatan gitu ya, dalam berbagai bidang. Jadi nanti masuk ke sesi kedua. Insya Allah nanti kita akan selesaikan sampai pukul mungkin setengah 9, Bapak Ibu, sekalian dengan tanya jawabnya ya. Nanti ada 3 pertanyaan. Nah, Zoom kita malam hari ini sudah direkam sama Ibu admin. Jadi besok rekaman ini kami sampaikan lewat grup. Bapak Ibu bisa mengulang, mempelajari ulang tentang rekaman Zoom kita malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi dasar, saya mohon izin untuk ini ya, menyampaikan profil tentang RAJ. RAJ ini, Bapak Ibu, ini sebuah singkatan sebetulnya, yaitu Rumah Alam Jaya. Tapi sebetulnya ini bukan sekedar singkatan ya, tapi sebagai reminder, pengingat-ingat, khususnya untuk saya pribadi ya, bahwa rumah kita yang sebenarnya adalah alam kita. Bapak Ibu, alam kita ini punya potensi yang tidak terbatas, benar-benar sangat luas ininya potensinya. Sehingga nanti kalau kita memanfaatkan alam kita ini, insya Allah akan sangat banyak peluang-peluang yang bisa kita kembangkan dari alam kita ini, gitu ya. Jadi alam adalah rumah kita dan siapapun yang bersinergi terus memperbaiki alam, insya Allah akan jaya, gitu ya. Itu makna dari rumah alam jaya. Bapak Ibu, kalau lihat latar belakang itu sebetulnya salah satu spot yang biasa dikunjungi sama masyarakat. Ya, itu Tumpang Sari lah. Ada kolam-kolam cacing, ada lebak lanceng, ada markisa, telang. Nah, semua itu punya potensi bisnis sendiri-sendiri gitu ya. Itu yang nanti Bapak Ibu juga bisa kembangkan di tempat masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini macam-macam produk turunan dari cacing. Ada cacing kering, cacing tepung, cacing minyak, cacing pasta. Semuanya punya ini sendiri-sendiri ya, punya pangsa pasar sendiri-sendiri. Nanti akan lebih lengkapnya di sesi yang kedua. Itu tentang ini potensi pasar dari masing-masing produk turunan dari cacing ya. Oh iya, RAJ ini alamatnya di Kota Malang, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini perkampungan yang cukup padat penduduk. Eh, Bapak Ibu, insya Allah ya, karena kami di Kota Malang, untuk mencapai tempat kami itu mudah ya, dekat dengan stasiun, dengan terminal gitu. Jadi monggo kapan saja bisa berkunjung ke RAJ di tempat kami. Bapak Ibu, ini Joglo, ini tempat biasa kita diskusi, sharing, ngobrol dan sebagainya. Hampir setiap hari Bapak Ibu kami menerima tamu ya terkait pemanfaatan limbah-limbah untuk salah satunya ya budidaya cacing. Kemudian di sebelah Joglo ini, nah Bapak Ibu, ini kami perkenalkan, inilah tempat kami membuang semua limbah organik di lingkungan kami. Jadi limbah rumput-rumputan, limbah daun-daunan, limbah kampung gitu ya, limbah domestik rumah tangga. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu punya limbah kotoran hewan, apapun tuh limbah kotorannya, itu sudah punya tempat pembuangan yang efektif gitu ya. Jadi semuanya masuk ke kolam-kolam cacing seperti ini gitu. Kemudian, nah Bapak Ibu, ya karena cacing kita banyak,
Kemudian kita memang perlu punya ini tandon untuk mengumpulkan semua bahan limbah-limbah organik yang ada di tempat kita. Ini tandon penampungan semua bahan organik ya. Jadi limbah organik itu boleh langsung diberikan ke cacing, juga bisa juga supaya kelihatan rapi dan sebagai tandon Bapak Ibu bisa bikin sendiri kolam penampungan apa itu bahan organik supaya rapi gitu ya. Nah, kita juga ini Bapak Ibu bahan organik itu sebenarnya bisa dalam keadaan mentah itu kita berikan ke cacing. Cuman kalau kita ingin premium gitu ya, limbah kotoran sapi, kotoran ayam, limbah rumput kalau mau jadi makanan yang premium ya, itu kita perkenalkan namanya fermentasi gitu ya. Jadi nanti semua limbah itu Bapak Ibu bisa taruh di fermentasi, ditaruh dalam tong-tong seperti ini, tong fermentasi, supaya apa? Kualitasnya itu melesat jauh lebih bagus daripada dalam keadaan mentah gitu ya. Itu. Dan kalau difermentasi Bapak Ibu baunya itu sudah nggak ada lagi bau busuk itu nggak ada. Baunya itu bau-bau kayak apa ya kayak tape kayak gitu ya. Cenderung seperti itu. Nanti Bapak Ibu kayaknya kalau sudah bergelut dengan limbah-limbah ini apapun limbahnya daging, limbah ikan, limbah apa itu kayaknya penting satu saat kita melakukan fermentasi gitu ya. Ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian karena setiap hari kita pemanfaatan limbah organik ya, ada yang langsung kita berikan ke cacing dan ada yang kita fermentasi, kemudian kan itu dimakan cacing. Lah, luar biasanya cacing Bapak Ibu untuk merubah limbah organik rumput dan macam-macam itu untuk menjadi kotoran cacing hanya butuh waktu 1 hari. Ya, nah ini luar biasa nih ya. Jadi eh, sehingga kita punya kolam-kolam penampungan bahan organik gitu ya. Ini penampungan ini. Ini ada 33 kolam. Satu kolam itu Bapak Ibu itu menampung 3 ton vermikompos. Jadi kalau 33 kolam ini menampung 100 ton vermikompos. Nah, begitu Bapak Ibu sudah punya vermikompos, ini Bapak Ibu bisa dipastikan ya satu langkah lagi menuju pertanian organik gitu. Lanjut, Bapak sekalian. Nah, karena vermikompos kita berlimpah ya, kan setiap hari kita mendapatkannya. Otomatis kita mau nggak mau terus mengembangkan bidang pertanian organik. Ya, salah satunya kegiatan tumpang sari ya. Itu kolam cacing itu tempat kita membuang limbah gitu ya. Kemudian atasnya itu markisa sehingga kita punya industri ini apa itu sirup markisa gitu. Ada eh, itu lebah kelanceng ya, sehingga ada itu apa madu kelanceng gitu. Terus ada telang kak gitu ya. Itu dalam satu tempat gitu Bapak Ibu ya Tumpang Sari. Kemudian di depan Tumpang Sari ini ada perkebunan jeruk dan itu 100% organik. Kenapa kok kita organik 100%? Karena kita punya pupuk yang berlimpah-limpah, yaitu di situ kuncinya. Sehingga kita sudah tidak lagi mendatangkan pupuk dari dari yang lain gitu ya. Nih. Kemudian Bapak Ibu, ini kita punya area petik markisa ya. Bapak Ibu kalau berkunjung ke RAJ, wah itu buahnya itu banyak ya. Padahal tidak ada pupuk yang lain-lain ya. Kita hanya menggunakan 100% kotoran cacing ya. Kan itu udah lengkap itu pupuk kotoran cacing ini. Buah-buahnya itu banyak Bapak Ibu. Sehingga itu bisa menjadi bisnis tersendiri ya. Kemudian kita juga punya area sayuran organik. Ya, sekali lagi kita hanya menggunakan vermikompos atau kotoran cacing ya untuk semua kegiatan pertanian kita ya. Selain kita melakukan kegiatan pertanian, Bapak Ibu, kita juga ada peternakan, yaitu peternakan ayam ya, ayam organik ya. Terus di depan itu kan ada alzola itu ya. Alzola ini itu makanan ayam. Jadi kita ambil, kita kasihkan ke ayam ya. Ini sudah setengah merdeka lah sebetulnya itu ya. Alzola ya. Kemudian kita juga di perikanan ya itu ada kolam-kolam develop ikan nila gitu ya. Ini yang azolla tadi Bapak Ibu itu penting ya azolla ya. Karena itu merubah udara yang banyak nitrogen itu berubah jadi tanaman dengan protein yang sangat tinggi. Ya kalau punya azolla kayak gini Bapak Ibu bisa kasih ke ikan, ke ayam, ke cacing, ke apa itu ke sapi, ke bebek gitu ya. Nah itu. Dan azolla ini Bapak Ibu bisa berkembang dengan sangat cepat ketika menggunakan kotoran cacing gitu ya. Itu. Bapak Ibu, nah ini kolam belut ya. Ini kolam belut sama lumpurnya kita menggunakan kotoran cacing. Jadi Bapak Ibu begitu punya kotoran cacing, Bapak Ibu bisa bergerak ke berbagai bidang gitu ya. Oke. Kemudian
Nah, kita juga punya ini Bapak Ibu, dapur MBG. Kenapa? Karena kita kan melakukan banyak kegiatan pertanian, peternakan, perikanan. Kemana itu larinya? Semuanya ke dapur kita sendiri, di dapur MBG. Dan luar biasanya Bapak Ibu, limbah dapur MBG itu limbah nomor satu gitu ya. Jadi semua limbah dapur ini itu kembalinya ke cacing semua. Jadi benar-benar tidak ada yang terbuang gitu ya. Jadi sudah limbah nomor satu masuk ke cacing semua gitu. Ini kuliner RAC ya. Eh, kemudian, nah Bapak Ibu, karena setiap hari RAC ini kan menerima tamu dari berbagai tempat gitu ya, sehingga RAC itu punya rumah singgah untuk menerima tamu-tamu ya. Ini semua satu komplek. Jadi seperti kemarin Ibu Ira kan sempat ini nginep di sini, begitu keluar pintu langsung ke cacing, langsung ke ikan, langsung kayak gitu ya. Sama Bapak Ibu nanti juga akan seperti itu. Ini satu komplek. Total luasnya 1,2 hektar. Luasan ini ya, tempat kita belajar bersama-sama tentang dunia cacing dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Oh ya, ini perkembangan RAC dari tahun ke tahun, dimulai dari garasi rumah sampai hari ini ya, itu mulai tahun 2012 sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, nah Bapak Ibu, dunia cacing ini sebetulnya kan sederhana ya cacingnya ya, cuma cacing ini ketika kita pelajari, ini apa, tambah lama tambah semakin berkembang. Meskipun saya pribadi sudah 15 tahun ya, ini sepertinya tidak satu hari tidak belajar tentang cacing ini kayak apa ya kayak tertinggal gitu ya. Jadi luar biasa dunia cacing ini sangat luas. Bapak Ibu terus bisa mengikuti perkembangan dunia percacingan ini itu di channel Reds Organic Official. Ya, bagaimana inovasi-inovasi teman-teman di lapangan terkait cara budidaya, bagaimana cara membuat macam-macam produk turunan dari cacing ini gitu ya. Bagaimana aplikasi cacing di pertanian, peternakan, perikanan, Bapak Ibu terus bisa mengikuti di channel Reds Organic Official gitu. Eh, Bapak Ibu, sekarang kita langsung masuk ke materi dasar, yaitu materi budidaya cacing. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, kalau kita mau berternak cacing, ya samalah seperti peternak yang lain-lain, kita selalu memulai dari bibitan atau indukan, ya gitu ya. Bibitan itu bisa Bapak Ibu dimulai dari telur cacing atau kokon, gitu bisa. Khususnya bagi Bapak Ibu yang domisilinya jauh di luar luar pulau, Aceh, Manado, mungkin apa itu Papua gitu ya, kan jaraknya jauh-jauh. Itu kayaknya ya memulai beternak cacing dari telur gitu ya. Itu. Cuman untuk Bapak Ibu yang domisilinya di Jawa, itu umumnya memulai budidaya cacing dari cacing dewasa gitu ya. Ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya sampaikan keunggulan peternak cacing yang membedakan dengan yang lain adalah pengadaan indukan cacing ini hanya satu kali. Setelah itu, Bapak Ibu merdeka, gitu ya. Kalau kita sudah merdeka, maka kita menuju sukses tinggal berproses saja, ya. Bapak Ibu, hanya satu kali ya pengadaan indukan cacingnya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa dilihat itu ya yang cacing-cacing dewasa-dewasa ini itu tidak ada cacing jantan, tidak ada cacing betina. Ya, jadi satu ekor cacing ini Bapak Ibu itu alat kelaminnya ganda, double gitu. Dan Bapak Ibu mengawinkan cacing ini sama sekali tidak membutuhkan peranan Bapak Ibu. Benar-benar tidak butuh itu. Jadi cacing itu kawin dengan sendirinya. Kenapa? Ya memang karakternya cuma kawin, makan, kawin gitu. Tugas kita cuma satu sebetulnya. Bagaimana limbah organik ini kita berikan ke cacing. Supaya apa? Cacing tetap di situ. Cuma itu ya. Jadi cacing ini karakternya terus berkembang. eh, Apa itu? Nah, karena Bapak Ibu ya, kan kita ini peternak cacing, ini ya punya tujuan punya tujuan lah. Jadi setidak-tidaknya itu cacing bisa dijual setidak-tidaknya. Maka Bapak Ibu kalau peternak cacing saya sarankan tidak mengambil cacing di alam. Kenapa? Di alam itu jenisnya bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu kalau memerlukan indukan cacing itu saran saya di peternak yang terdekat. Kenapa? Sudah jelas itu cacingnya gitu ya.
Atau kalau membutuhkan program kemitraan, bisa bergabung dengan RAJ gitu ya, supaya apa? Semua cacingnya sama ya, SOP-nya sama, nanti begitu dipasarkan itu seragam gitu ya, supaya jelas ininya gitu. Baik Bapak Ibu, itu perkenalan pertama ya tentang eh, bibitan cacing ini. Sekali lagi bisa dari telur, bisa dari cacing dewasa. Terus apa itu yang diingat-ingat pengadaan hanya satu kali gitu ya. Terus untuk mendapatkannya sekarang juga sudah sangat mudah. Bapak Ibu bisa mendapatkan di peternak terdekat ataupun di RAJ kalau ada rencana tergabung dalam program kemitraan. Oke, itu ya. Yang kedua sekarang. Kita berkenalan dengan model tempat untuk budidaya cacing. Bapak Ibu, sebetulnya ya, tempat untuk budidaya cacing itu juga merdeka juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meternak cacing itu di alam terbuka gitu, los gitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa beternak cacing di ruang-ruang yang sangat sempit, di kolong-kolong rumah, di garasi rumah, di dapur, atau di ruang-ruang yang tidak terpakai gitu ya. Intinya merdeka tempat. Nah, sekarang kita belajar yang model pertama dulu, Kita yaitu belajar model yang hamparan. pertama dulu. Jadi peternak cacing itu langsung di hamparan tanah biasa ya. Nah, desainnya pun juga bermacam-macam ya, tergantung selera dari masyarakat gitu. Ada yang bagus ya, kayak istana gitu, istana cacing ya itu di tempat saya karena apa? Wah, bagus ya. Ada kayak dibatasi sama bata ringan atau bata merah kak gitu. Seperti ini di kolam-kolam di tempat saya gitu. Itu pembatas hanya pinggir aja ya, pinggir aja. Jadi bagian alasnya ini itu langsung tanah. Kenapa kok langsung tanah? Supaya ketika hujan, kita siram-siram, itu airnya bisa langsung meresap gitu. Nah, sekarang contohnya ya, ini luasan kolamnya. Bapak Ibu, luasan kolam itu lebih kurang 1 meter kali 16 meter. Berarti kan 16 meter persegi. Berapa bibit yang ditebarkan gitu ya? Aturan tebar bibit itu Bapak Ibu itu 2,5 kilo per meter persegi ya. Jadi kalau 1 kali 16 itu kan 16 meter persegi. Indukan yang pertama kali ditebarkan itu 40 kilo Bapak Ibu ya, yang 40 kilo ya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya setelah bikin kolam dikasih media ya, medianya tipis paling kan cuma 5, 6 atau 7 senti ya kayak gitu. Terus cacing ditebarkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya kolam-kolam kayak gini kita katakan kolam standar. Kenapa kok kita sebut kolam standar? Karena hasilnya standar. Bapak Ibu kalau bikin kolam ukuran 1 meter kali 16 meter ini itu setelah 4 bulan masa pengembangbiakan. Kolam ini mampu memproduksi 1 kintal cacing per bulan. Nah, kalau dalam program kemitraan harga kan 20.000. Jadi kalau ukuran 1 meter kali 16 meter ini Bapak Ibu, ya setelah 4 bulan masa pemeliharaan, itu kolam ini mampu menghasilkan 1 kintal cacing per bulan. Sampai kapan? Selama Bapak Ibu melakukan perawatan. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya gitu ya. Selama itu dikasih limbah organik. Ya, jadi satu kolam ini mampu menghasilkan 2 juta per bulan dari limbah yang Bapak Ibu ada di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu Pak Adam, saya ini limbah saya banyak nih, itu daripada dibuang, mending saya pakai untuk ini pengembangan kolam cacing gitu. Kalau Bapak Ibu punya target 2 kintal per bulan, 2 kolam, maka Bapak Ibu bisa mencapai 4 juta per bulan gitu ya. Pemanfaatan limbah organik gitu ya. Sekarang limbah punya nilai yang sangat tinggi ketika caranya benar gitu. Bapak Ibu, ini ini kolam yang bagus ya. Kalau di sawah karena nggak ada pohon-pohonan ya otomatis ada peneduhnya gitu ya, pakai paranet gitu aja. Itu kolam yang pertama namanya Istana Cacing. Nggak perlu Bapak Ibu tiru lah. Tapi kalau mau bagus ke tempat kerja silakan. Cuman Bapak Ibu kalau berkunjung ke mitra-mitra RAJ, mitra-mitra RAJ di lapangan itu membuat rumah cacing itu gratis tanpa biaya. Cuma gundukan-gundukan tanah saja. Ya, karena rumah cacing alaminya ya gundukan-gundukan tanah itu. Kalau ukuran gundukan tanahnya 1 kali 16, yaitu juga mampu menghasilkan 1 kintal cacing per bulan. Kalau itu ada 10 gunduk ke 10 ini ya gundukan kayak gitu ya, itu bisa 1 ton per bulan. Dan Bapak Ibu lihat itu kalau ada parit itu ya, itu sebenarnya kotoran sapi yang lewat gitu ya. Dan itulah makanan sehari-hari cacing, hampir semuanya tanpa biaya. Ya,
Itu. Coba kalau kotoran sapi dikeluarin, dialirkan tanpa dimanfaatkan, itu nggak punya nilai. Cuman kalau diberikan ke cacing, 10 kolam itu mampu 20 juta per bulan. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan. Tipis ya sebetulnya ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, eh tapi teman-teman terus berinovasi gitu ya. Waduh, Pak Adam, kalau cuma cacing aja sayang gitu ya. Kan kita bisa nanam sesuatu di atasnya. Kita lakukan aja tumpang sari. Jadi kita tanam sengon, nanam durian, nanam alpukat, nanam apa ya, mungkin labu siam gitu. Yang penting satu lahan jangan cuma satu kegiatan, dua kegiatan gitu. Hanya tumpang sari. Bawahnya cacing, atasnya sesuatu, pohon-pohonan. Supaya apa? Hasilnya double semua gitu ya. Nah ini Bapak Ibu itu contoh tempatnya budidaya cacing ya, budidaya cacing yang di tempat terbuka itu ya. Oke. Sekarang kalau misalkan padam lahan saya cuma di kamar gitu ya, di kolong-kolong rumah, di garasi rumah, di dapur daripada itu nggak kurang produktif, bisa nggak kita pakai untuk tempatnya cacing? Ya itu sangat bisa Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya model papan kayu ya. Itu ini yang mode pertama. Itu bikin rak papan kayu di kamar satu rak aja misalkan. Itu tapi kan konversinya 16 meter persegi ya. Berarti anggap aja ini rak ini 1 kali 4 4 susun loh. Itu sudah ketemu 16 meter persegi. Di situ kita bekerja. Di situ kita memanfaatkan limbah organik di rumah kita sendiri. Ya, supaya apa produktif gitu ya. Kalau kamar kita bisa diisi 2 rak kan bisa 2 kintal per bulan ya, bisa 4 juta per bulan. Pemanfaatan yang organik di tempat kita gitu. Atau Bapak Ibu bisa pakai ini apa namanya keranjang-keranjang buah gitu ya. Satu keranjang itu diisi 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Nanti setiap bulan pecah jadi 2. Jadi kalau bulan ini kita punya 10 keranjang, bulan depan 20 keranjang, bulan depan 40 keranjang kayak gitu. Itu ya. Jadi ya keranjang buah atau ini kotak-kotak kayu begini. Atau Bapak Ibu kalau memang menjadikan cacing sebagai tempat kita kerja supaya itu refreshing ya bikin apartemen cacing ya. Itu 9 kali 10 itu kapasitasnya 1,2 ton itu bisa sampai 24 juta itu Bapak Ibu per bulan ya. Kalau kita pakai apartemen-apartemen seperti itu ya. Oke, ini bagi misalkan masyarakat ya yang lahannya terbatas ternak cacing cuma di dalam kamar, mungkin atau di halaman rumah lah. Kita bikin kolam kecil, mungkin 1 kali 4 gitu ya. Itu tempat kita membuang sampah-sampah kita ke situ. Ya itu yang penting tuh bisa menghasilkan. Oke, kita berkenalan ini ya dengan model tempatnya budidaya cacing. Selanjutnya kita berkenalan dengan ini media atau habitat atau tempat tinggalnya cacing ya yang umum digunakan. Bapak Ibu prinsipnya dulu media apa yang paling bagus gitu ya. Yang paling bagus adalah media atau bahan limbah organik yang paling gampang didapatkan di tempat Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi misalkan ini contoh aja, kalau di tempat Bapak Ibu, Pak Adam, di tempat saya ada nih pembudidaya jamur. Biasanya jamurnya dibuang ke apa ke jurang-jurang begitu. Itu berarti rugi gitu ya. Kenapa? Waduh, itu nggak kepake gitu. Bapak Ibu silakan pakai log jamur yang afkir, yang sudah tidak kepake itu. Itu sangat disukai oleh cacing, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang dekat dengan ini industri, home industri, sabut kelapa, atau kokopit apa itu ya, itu silakan dipakai itu. Nah, khususnya bagi Bapak Ibu yang punya peternakan, apakah itu sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, kerbau, kuda, apapun itu ya, itu kan media bahan organik yang disukai oleh cacing gitu ya. Ini sayang kalau ini dibuang gitu ya. Jadi Bapak Ibu memanfaatkan limbah kotoran hewan seperti itu. Cuman memang banyak Bapak Ibu yang nggak punya peternakan, tapi kan punya ini dekat dengan pohon-pohon pisang. Ya, pohon pisang itu salah satu favorit untuk media cacing ya. Jadi pohon pisang itu satu pohon potong cacah kan jadi buahnya gitu. Itu bisa jadi satu paket tersendiri ya, satu gundukan tersendiri. Itu. Kemudian ada blotong tebu khusus bagi teman-teman yang dekat dengan pabrik gula. Atau teman-teman yang Pak Adem, saya kan di pertanian, itu kan ada sekem, jerami, rumput, daun, atau daerah perhutanan gitu. Ada komposnya daun pinus, daun jati. Nah, itu semua Bapak Ibu itu adalah media
yang biasa digunakan untuk beternak cacing ya. Bapak Ibu, media ini berfungsi ganda. Yang pertama, media ini sebagai rumahnya cacing, tempat tinggal, cacing beraktivitas, cacing bersembunyi, cacing kawin, semua kegiatan cacing itulah, itu yaitu sebagai tempat tinggalnya. Tapi ada fungsi yang kedua yang lebih penting lagi, bahwa media ini adalah makan sekaligus berfungsi sebagai makanan pokok, makanan sehari-hari cacing ya. Jadi misalkan Bapak Ibu selama beternak cacing hanya pakai kotoran sapi, wah, itu namanya beternak cacing. Karena apa? Ya kotoran sapi itu ya sebagai media sekaligus makanannya gitu. Selama beternak cacing cuma pakai ini cacan tepung pisang gitu, ya itu sudah normal karena catatan telur pisang itu adalah rumah sekaligus makanan hariannya gitu ya. Demikian pula dengan log jamur, blotong, jerami, apa dan bahan-bahan organik yang lain gitu ya. Itu sekali lagi media-media ini berfungsi ganda sebagai rumahnya cacing sekaligus sebagai makanan harian cacing gitu ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita berkenalan dengan ini namanya suplemen makan tambahan. Ini sebenarnya nggak wajib ya. Cuman Bapak Ibu makanan tambahan ini kalau kita gunakan itu sebagai namanya suplemen ya, itu merangsang, mempercepat pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing gitu ya. Berapapun porsinya. Misalkan ini ya yang jelas ya, yang limbah nomor satu tadi itu ya limbah yang kita makan, yang makanan manusia ini limbah nasi, sayuran, tahu, tempe, ikan, daging, sambal apa kayak gitu ya, yang ada di meja makan kita itu limbah-limbah berkualitas nomor satu gitu. Apalagi hari ini Bapak Ibu MBG ada di mana-mana. Jadi limbah MBG itu Bapak Ibu ambil gitu ya, itu limbah-limbah yang luar biasa gitu ya. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan suplemen ini di pasar terdekat ya. Ada limbah kulitnya pisang, kulitnya berambang, tomat, kubis, kulitnya jeruk, kulitnya apa gitu ya, silakan. Kemudian ada apa namanya? Ampasnya kelapa, ampas tahu, dadak, limbah roti dan sebagainya. Ini nanya makanan tambahan ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, Sangat disarankan Bapak Ibu mendapatkan makanan tambahan ini, apa itu namanya, berapapun dapatnya, ya, dibuang, diberikan sebagai makanan suplemen untuk cacing gitu ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita berkenalan dengan kegiatan perawatan sehari-hari ya. Bapak Ibu, cacing ini ya, berapa sih porsi makanan harian cacing? Nah, itu minimal dulu ya. Untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangbiakan, itu setidaknya 10% per hari dari bobotnya cacing ya. Kalau cacing kita, padan cacing saya 10 kilo misalkan. Berapa nih yang saya kasih ke cacing itu, limbah organiknya? Ya, saya kasih standarnya dulu ya, itu 10% per hari. Berarti 1 kilo per hari kebutuhan makanannya. Itu sudah cukup. Nah, cuman Bapak Ibu, sekarang saya, dan yang kedua, opsi yang kedua, kalau dengan catatan ya, Bapak Ibu limbahnya buahnya. Kemudian targetnya kotoran cacing juga buahnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan cacing itu, makanan cacing itu seberat tubuhnya dalam 1 hari. Misalkan cacingnya 10 kilo misalkan. Bapak Ibu setiap hari juga bisa memberikan makan ke cacing itu 10 kilo ya. Itu nanti untuk kebutuhan pertumbuhan perkembangan cukup 10%, sisanya jadi kotoran gitu ya. Yang memang kan kita mau mengembangkan memperbanyak kotoran, jadi ngasih makan yang maksimal gitu ya, sebanyak-banyaknya, yaitu lebih kurang maksimal 100% dari bobot cacingnya. Kemudian yang kedua, kegiatan penggemburan media. Jadi pengemburan media itu mudah Bapak Ibu, dari pinggir ke tengah ya, bukan dari bawah ke atas. Dari pinggir ke tengah jadi gundukan itu. Itu dilakukan 2 minggu sekali. Jadi kegiatan yang ringan sebetulnya. Kemudian kegiatan penyiraman media. Nah, itu kondisional ya. Jadi tidak boleh terlalu basah, juga tidak boleh terlalu kering. Media yang ideal untuk cacing ketika Bapak Ibu ngambil media, kemudian diperes, di sela-sela jari-jari Bapak Ibu kok masih keluar rembesan media. Nah, itu maksimal, itu ideal gitu ya. Keluar rembesan di sela jari-jari Bapak Ibu. Oke. Itu penyiraman media. Sekarang antisipasi hama. Kita berkenalan
dengan hama gitu ya. Oke, hama cacing itu kayak apa Pak Adam? Hama cacing ini dibagi dua kelompok Bapak Ibu. Yang pertama hama kompetitor, berkompetisi, berebutan makanan dengan cacing gitu ya. Ini kenapa kok berebutan makanan dengan cacing? Karena hama-hama kompetitor begini Bapak Ibu, makanannya itu sama dengan cacing ya, sama-sama bahan organiknya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya cacing gitu, di gundukan tanah gitu, terus kita kasih limbah buah misalkan, wah cacing kan suka tuh makan limbah buah. Tapi Bapak Ibu, semut-semut sekitar juga akan datang, juga akan makan juga limbah buah gitu ya. Ya, kita kasih nasi misalkan ya, ya cacing makan nasi, tapi limbah-limbah ini akan datang juga makan bareng-bareng gitu ya. Nah, Bapak Ibu, limbah-limbah ini tidak berbahaya. Limbah ini tidak makan cacing ya, kecuali cacing yang mati gitu ya, itu ada dimakan. Yang penting cacing mati itu dimakan sehat. Itu yang penting lingkungannya sehat ya. Kalau nggak dimakan semut ya, nanti nganu apa, jadi cacingnya mati di lingkungan sendiri juga kurang bagus gitu ya. Jadi ini hama-hama ini sifatnya berkompetisi, berebutan makanan dengan cacing, cuman tidak berbahaya. Hama-hama ini Bapak Ibu nanti akan pergi dengan sendirinya ketika cacing mulai dominan, mulai banyak. Artinya hukum alam yang terjadi. Kalau cacing banyak gitu, ini nggak punya tempat, kalah bersaing gitu ya. Ya, jadi ada semut, semut hitam, semut merah, kutu tanah, belatung, itu nanti pasti ada kak gitu itu ya. Karena kita juga ngambil di pasar, itu mungkin ada belatungnya juga gitu. Kasih ke cacing. Mungkin belatungnya hidup tapi nggak berkembang. Kenapa? Ya kalah bersaing dengan cacing ya. Sehingga ini kita sebut berkompetisi, tetap aja nanti pemenangnya cacing gitu ya. Itu. Nah, cuma Bapak Ibu ada nih hama yang betul-betul sangat suka dengan cacing ya, karena cacing itu kan enak itu rasanya bagi semua pemakan daging ya. Ya, namanya predator. Nah, ini ayam itu suka dengan cacing ya, apalagi bebek suka cacing, burung-burung eh, yang pemakan daging ya. Kebetulan kebanyakan burung pemakan daging adalah burung-burung peliharaan gitu ya. Jadi saya itu punya apa itu pelanggan cacing untuk makanan burung gitu ya. Ada tikus ya jelas, ada kodok, ada kadal. Ini kan semua bisa makan daging, makan cacing semua. Apa itu? Ini yang perlu kita waspadai ya, perlu kita perhatikan. Cuma ini catatan aja ya. Kalau ada ayam makan cacing gitu Bapak Ibu, mungkin cacingnya sedikit berkurang. Tapi Bapak Ibu ayamnya yang besar itu jadi gitu ya. Ada bebek makan cacing, bebeknya yang jadi gitu ya. Jadi otomatis nanti Bapak Ibu kalau ternak cacing gitu ya, harapan kami Bapak Ibu juga ternak ayam, ternak bebek. Kenapa? Ini simbiosis mutualisme gitu ya, satu saat. Oke, sekarang sementara kita sebut sebagai predator ya, yang memang makan cacing. Kemudian, nah ini bagaimana Pak Adam cara mengantisipasi hama? Bapak Ibu sekalian, hama ini ya, yang umum ya sepertinya cukup yang nomor satu. Kita jaga kebersihan lingkungan, baik yang ternak cacingnya di dalam ruang ataupun di luar ruang, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, itu yang biasa kami lakukan. Yang lain-lain kami jarang melakukan ya. Karena apa? Yang penting kalau bersih itu hama nggak leluasa di situ gitu ya. Ya ada tapi nggak leluasa gitu. Itu nggak mempengaruhi perkembangan cacing ya. Gitu. Yang kedua, boleh langkah-langkah ekstra, misalkan pakai rak-rakan gitu ya. Nanti di kaki-kaki rak dikasih kayak wadah gelas yang mungkin diisi air, oli atau minyak apa gitu. Yang penting semut-semut di bawah itu nggak mau naik ke atas gitu. Atau pakai obat-obat anti semut silakan ya. Kalau untuk tikus gitu ya, yang umum ya racun tikus atau perangkapnya tikus atau apa mungkin musuh alami tikus gitu. Itu silakan ya. Nanti kan kita punya pengalaman sendiri bagaimana mengantisipasi hama. Cuma tetap ya, nanti akan kembali ternyata yang paling penting nomor satu menjaga kebersihan lingkungan itu yang paling penting. Oh iya, yang terakhir kalau timbal kita apa itu hama kayak ayam, bebek gitu ya, atau burung itu kadang-kadang peternak itu ngasih kayak jaring di keliling ternakan cacing supaya apa ayam-ayam itu enggak leluasa itu masuk ke area budidaya cacing gitu ya. Oke, itu gambaran tentang antisipasi hama.
apa itu Bapak Ibu nanti tapi di lapangan Bapak Ibu terus berinovasi juga ya. Nah, Bapak Ibu yang terakhir. Nah, ini setelah ini kita tanya jawab ya. Oke, ini saya sampaikan dulu yang terakhir tentang kegiatan panen. Ini kegiatan yang ditunggu-tunggu sama peternak ya. Bapak Ibu kalau cacing udah panen begini, Bapak Ibu cacing itu selama dirawat ya. Waduh, itu kayak kayak ATM hidup ya. Diambil penuh lagi, diambil penuh lagi, kak gitu terus gitu ya. Jadi ini disebut ATM hidup dan kayaknya Bapak Ibu kayak wajib gitu punya ATM hidup seperti ini ya. Kan kita punya limbah buahnya. Itu daripada dibuang di tempat sampah, mending di tempat yang benar gitu ya. Yaitu di kolam cacing gitu ya. Atau Bapak Ibu juga kolam-kolam market itu juga sama lah gitu. Yang penting benar cepat membuangnya gitu. Nah, kapan mulai panen cacing gitu? Panen cacing dimulai setelah 4 bulan masa pengembang biakan. Ya, Bapak Ibu, satu kolam misalkan ya yang 1 kali 16 itu kan awal dikasih 40 kilo dulu. Itu namanya starter atau mengawali. Setelah itu cacing itu terus kawin, kawin, kawin sampai 4 bulan. Kolam itu akan menjadi kampung cacing gitu ya. Di situ kampung cacing itu ada yang cacing dewasa, cacing remaja, cacing anak-anak, cacing bayi, seperti kampung-kampung manusia begitu. Kalau udah jadi kampung cacing gitu dalam satu kolam itu terjadi namanya siklus, terjadi apa generasi yang tidak bisa putus gitu ya. Jadi selamat dirawat ya. Jadi nanti eh, itu targetnya 4 bulan itu. Bapak Ibu nanti setelah 4 bulan kan cacing itu kan ada dewasa, remaja, anak-anak, bayi kayak gitu ya. Itu ternyata cacing itu kayak ngelompok berdasarkan usianya masing-masing. Cacing dewasa ngumpul, cacing dewasa, cacing remaja ngumpul, cacing remaja kayak gitu. Cacing bayi anak-anak ngumpul di cacing bayi anak-anak. Kenapa kok ngumpul-ngumpul? Karena cacing itu nganu cari tempat-tempatnya yang pas-pas gitu ya, habitatnya yang benar gitu. Misalkan cacing dewasa ternyata suka di pinggir gitu lah ya. Itu membuat kita enak untuk panen. Jadi pekerjaan kita setelah terjadi kampung cacing itu selama 4 bulan, dan kita wajib mengurangi populasi. Kalau nggak gitu nanti cacing agak stagnan berkembangnya. Bapak itu wajib panen ya setiap bulan dalam rangka menjaga keseimbangan populasi. Yang diambil, yang pinggir, yang besar-besar itu ya diambil yang pinggir. Kalau ngambil jangan cacingnya saja, langsung dengan medianya langsung diambil dengan medianya. Kemudian ditaruh di ini Bapak Ibu di lantai gitu ya, di lantai. Kemudian cacing itu kan fobia cahaya. Dia itu nanti kalau ditaruh di lantai itu langsung turun ke bawah. Tugas kita nunggu sebentar, turun ke bawah, baru kita mulai menyisir media itu di permukaan, kita sisir. Nah, Bapak Ibu media-media itu kan ada kokon, barangkali ada cacing yang terikut barangkali loh. Itu Bapak Ibu kembalikan lagi ke kolam budidaya gitu ya. Oke. Nah, itu nyisir itu boleh dengan tangan biasa, boleh dengan alat bantu, misalkan kuas, sapu, kayu, bambu, apa yang nanti menyelesaikan aja di tempat Bapak Ibu masing-masing. Setelah disisir beberapa tahap itu mungkin 3 atau 4 kali gitu disisir, ternyata sudah bersih seperti gambar nomor 2. Ini yang ditimbang Bapak Ibu ya, ditimbang itu 5 kiloan, ditimbang 5 kiloan. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam kantong gitu. Kantongnya tidak boleh kantong plastik, nggak boleh. Kenapa? Karena cacing itu bernafas dengan udara, ya. Jadi 5 kilo cacing masuk ke dalam kantong-kantong begini. Kantongnya boleh, yang bagus memang kantong kain, yang bagus ya. Yang paling bagus kantong terigu, yang segitiga biru itu paling bagus ya. Atau Bapak Ibu bisa juga dengan sak beras itu, tapi sak yang tembus ya, yang itu yang harganya sekitar 500 sampai 1000 itu ya, per saknya itu bisa. Jadi 5 kilo cacing masuk ke sak, kemudian lah Bapak Ibu selama hidupnya kan cacing selalu dengan medianya, ibaratnya dengan airnya gitu. Kalau di sak itu cuma cacing murni, yaitu seperti ikan tanpa air gitu ya, itu gampang stres. Mungkin 2-3 jam cacing udah stres gitu. Nah, supaya cacing nyaman, tidak stres, maka di kotak, di kantong-kantong itu dikasih media tambahan. Seperti ikan dikasih air ya. Cukup 1 kilo aja, 5 kilo cacing, 1 kilo media. Itu membuat cacingnya langsung nyaman gitu. Baru Bapak Ibu ikat, kemudian masuk ke keranjang-keranjang buah kayak gini, kemudian
ada alat bantu lah supaya cacing itu tidak numpuk langsung. Jadi alat bantunya bebas saja. Nanti akan pengalaman ya. Bisa keranjang buat, bisa papan, bisa kalau kayak ngirim ayam itu kan kayak rangkeng gitu ya. Kayak rangka kawat apa itu. Nah itu. Yang penting antar kantong tidak langsung menumpuk-menumpuk gitu. Nah baru Bapak Ibu kalau udah kayak gini. Nah kayak yang yang tergabung program kemitraan satu pickup bisa membawa 1 ton ya kirim ke RAJ gitu ya. Nah, itu ya minggu depan kirim lagi itu sudah seperti itulah nanti gambarannya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu eh, sesi yang pertama yaitu materi dasar lah tentang budidaya cacing. Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, itu kami silakan bagi yang bertanya. Monggo Ibu Ira untuk memandu acara tanya jawab. Tapi 3 pertanyaan aja Bu ya, supaya nanti bisa masuk ke sesi yang kedua gitu ya. Oke, silakan Bu. Baik, Pak Adam, terima kasih untuk pemaparan materi sesi pertama. Kita buka dulu 3 pertanyaan. Ini Bapak Oki, silakan mengajukan pertanyaan, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. saya Oki Pulungan dari Depok. Ya, Pak Oki, Oke, silakan Pak. saya Sukanya. kebetulan Ya, saya juga penggiat limbah, memanfaatkan limbah organik ya. Nah, tapi cacing saya belum manfaatin. ya Saya Pak. belum. Gini, Pak, tadi kan di kolam-kolam itu saya lihat itu terbuka ya. Hmm, Itu kalau terbuka seperti itu, cacing itu satu kena hujan seperti apa ya? Jadi apa jadi ya, kolam kolam air ada airnya juga sama cacing itu apa tidak pergi ke bawah Pak ya? ya, oke. Sama satu lagi kalau kita kasih makan makanan itu becek penuh dengan misalnya kan dari limbah kulit buah gitu misalnya ya itu kan ada air-airan itu tidak apa-apa. Ya, baik. Itu saja Pak. Terima Ya, kasih Pak. terima kasih Pak Oki. Oke, Ya, monggo Bu, yang kedua Bu. Hmm. ya silakan yang kedua, Bapak dan Ibu, silakan mengajukan yang kedua. Itu kayaknya di chat ada itu Bu ya. Sebentar, Pak. Saya ini dulu. Itu Pak Budi Bu. Bapak dan Ibu, silakan yang ingin bertanya, 2 orang lagi. Sebentar, Pak. Ini sedang Hmm. dilihat dulu. Hmm. Oh, Pak Yohanes, bagaimana penjualan hasil panennya katanya, Pak? Ya Bu, baik. Saya catat dulu deh. Pak Ya. Yohanes, Hmm. bagaimana penjualannya katanya, Pak? Ya. Hmm. Oke. Terus kita lihat lagi nih pertanyaannya. Sebentar. Hmm. Atau dijawab dulu Ya, baik. Pak Adam, karena ini Ya. kan pertanyaannya dari Pak Hmm. Oki yang Gitu Bang. dari Depok. Hmm. Bagaimana kalau cacing kena hujan katanya. Ya, itu. Terus Hmm. kalau makanan, silakan ini dulu Ya, Pak Adam. ya baik. Terima kasih ya. Mm-mm. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi Pak Oki. Silakan Pak. Ya, pertanyaan. Kan cacing kan memang di tempat terbuka ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti di alam itu ya cacing di tempat terbuka gitu ya. Jadi gini yang pertama. Kalau hujan begini, nah, biasanya nih Bapak Ibu musim hujan itu musim yang bagus-bagusnya beternak cacing karena permukaan lingkungan umumnya lembab gitu ya. Jadi itu tempat terbuka itu Hmm. eh, kalau musim hujan itu malah bagus ya karena dengan catatan ya, dengan catatan air itu cacingnya nggak kebanjiran nggak gitu ya, sehingga ya mungkin irigasinya yang benar itu aja. Baik itu berupa gundukan tanah ataupun berupa ke ada kolam pembatas tadi ya.
Yang jelas bawahnya tanah ya, yang jelas ya, supaya apa? Hujan itu bisa langsung meresap. Intinya langsung meresap gitu. Ya, jadi itu nggak ada masalah ya, Pak Oki ya. Jadi kan semua kolam kita juga terbuka semua gitu ya. Kemudian itu yang kedua, makanan buburan. Nah, sebetulnya cara ngasih makanan yang bagus ya untuk cacing kan memang berupa buburan, ya. Jadi limbah kotoran sapi itu campur air, kemudian dikasih ke cacing. Cacing itu tinggal disedot-sedot itu aja. Limbah pasar dibuburin gitu. Itu cacing enak, tinggal nyedot aja. Kan memang cacing nggak punya mekanis ya, nggak punya gigi itu. Jadi kalau kita ngasih makan bentuk buburan itu cuma cepet sekali habis. Sehingga teman-teman Kak Bu Iram sudah punya inovasi mau bikin limbah limbah di TPS dijadikan buburan aja itu nanti bisa dijual untuk para peternak cacing kan gitu. Karena itu cara paling cepat cacing makan. Nanti airnya itu kan meresap ke bawah kan gitu ya. Meresap ke bawah itu nggak ada masalah gitu ya. Itu terkait tentang pakan berupa buburan. Buburan apa saja? Kotoran hewan, buburan limbah pasar, buburan apapun itu itu cara membuat cacing cepat untuk makannya gitu ya. Kemudian tadi Pak Yohanes kan pertanyaannya terkait pasar. Secara umum dulu kan ada program kemitraan, ya otomatis nanti mitra-mitra yang peternak cacing ya, yang tergabung program kemitraan kan semuanya punya kartu tanda anggota. Nah di kartu itu ada barcode-nya. Itu menunjukkan ini kuota panennya setiap bulan. Ada yang barcode-nya 1 kintal per bulan, ada yang 2 kintal per bulan, ada yang 1 ton per bulan. Itu semua dilihat di barcode-nya semua masing-masing. Ya itu dikirimkan ke RAC. Semua semua sesuai kuotanya masing-masing. Ya gitu ya, Pak Pak, Yohanes ya. maaf Oke. Pak saya Oki tadi yang Pak. Ya, gimana Pak Oki? Kan itu kalau yang di tanah, Pak. Kalau yang misalnya kita pakai wadah ember-ember kotak gitu, gimana, Pak? Apakah Ya, sama ya, satu lagi nama cacingnya apa ya, Pak ya? Yang oh ya. Kontainer-kontainer juga, Pak Oki. Baik, langsung kita jawab ya, Vira ya. Ya, Ya, jawab aja Pak. ini kalau di tempat yang tadi Pak ya, di atas tanah terbuka itu memang desainnya aman lah untuk hujan dan ya, sebagainya. betul. Nah, sekarang kalau di kota-kota ya itu enggak boleh kena hujan. Ya, harus ada tutupnya, terpal plastik itu ya yang jelas tidak boleh kena hujan langsung. Kenapa? Kalau kena hujan langsung ya jadinya media-media jadi sangat banyak kandungan airnya, nanti cacing bermasalah. Karena cacing itu sangat suka media yang cukup lembab, lembab aja dan remah gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ternaknya di kota-kota itu ya tergantung nyemprotnya ya. Nyemprotnya kan cuma kabut-kabut begitu. Ya, itu begitu. Jadi nggak sampai membuat media apa namanya, jadi kayak bubur itu nggak begitu ya. Gitu ya. Jadi makanannya tidak boleh basah berarti. Ya sedikit ya, ya itu ya apa ya bahasa tapi bahasanya nggak perlu mubur-mubur gitu ya. Mm-mm. Ya nanti pengalaman di lapangan gitu Mungkin Pak. macak-macak gitu Pak. Ya betul. Dan itu Oh, nanti setiap bulan ada pergantian media gitu itu aman itu sebetulnya. Hmm. Nanti kan ada media baru. Ya, khusus yang di kota-kota boleh bubur, tapi yang buburnya disesuaikan loh ya, karena nggak bisa meresap airnya itu, iya, disesuaikan iya aja. betul itu. Nama Ya. cacingnya cacing apa ya, Pak? Oh ya, cacingnya kan ada dua Pak. Ada cacing Lumbricus rubellus LR yang biasanya untuk farmasi. Ada Hah? cacing ANC itu untuk agrobisnis. Sebagian besar cacing yang kita kembangkan di kemitraan cacing ANC karena kita punya target agrobisnis Pak untuk pertanian, peternakan, perikanan gitu ya. ANC Oke, ya, terima kasih Bapak. sama-sama. Ya. Baik, itu ya, Bu Ira Pak ya. Adam, ini ada pertanyaan dari Tito Warsito. Untuk limbah MBG yang mengandung minyak, apa bisa untuk media atau pakan cacing juga? Ya, baik. Begini, kan otomatis ya Bapak Ibu limbah di mana di MBG apa itu ya pasti mengandung minyak gitu. Dengan catatan tuh ya, gini, se apa itu seberapa sih kadar minyak yang bisa dimakan cacing gitu ya. Kalau manusia bisa makan itu, maka cacing lebih bisa lagi ya. Masakan Padang itu salah satu anu apa ya favoritnya cacing Bapak Ibu sekalian ya. Jadi minyaknya itu minyaknya standar gitu ya. Manusia bisa, cacing lebih bisa gitu ya. Jadi limbah-limbah BG Bapak Ibu campur jadi satu. Biasanya ya kalau limbah-limbah BG itu dicampur jadi satu.
masukkan ke mana, ke tong sebentar, besok diberikan supaya agak lunak sedikit, baru besok diberikan. Biasanya seperti itu kalau limbah MBG. Cuman begini Bapak Ibu sekalian, ada satu proses yang membuat limbah-limbah yang mungkin ada minyak, ada apakah itu akan menjadi eh, normal gitu dengan proses fermentasi, ya. Jadi semua limbah kumpulin, kemudian ditabur dengan apa itu namanya kayak katul gitu ya atau dedek. Nah itu membuat limbah sekarang sudah difermentasi sebentar, setelah itu siap saji untuk diberikan ke cacing. Jadi proses paling bagus adalah fermentasi, ya. Kayak gitu. Itu ya, Mas Tito tadi ya. Oke. Iya. Itu ya, Bu Ira Ini ya. Mungkin cukup itu dulu ya. cukup dulu, Pak. Kita Ya, lanjut ke sesi kedua 2, ya. Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wah, ini pas ini waktunya. Kita langsung masuk ke sesi kedua. Ini yang penting ya. Ini yang hubungannya dengan peningkatan penghasilan tadi, gitu Bapak Ibu sekalian. Dan itu harus segera kita lakukan gitu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, kita tuh ya, saya, Bapak, Ibu, dan semua kayaknya tuh, tanpa semua orang lah gitu ya, itu punya potensi yang sama untuk berkembang. Kenapa? Masalahnya Bapak Ibu, kita punya bahan baku yang berlimpah-limpah dan selalu ada selama kita hidup. Apa itu? Limbah organik gitu Bapak Ibu. Limbah organik apakah itu limbah berbasis daun-daun tumbuhan atau limbah berbasis daging-dagingan, ya itu itu semua adalah bahan baku supaya kita akan maju dengan cepat gitu ya. Oke. Ya, apalagi cacing nggak menolak itu semua. Cacing kan nggak punya alat indera perasa. Cacing itu semuanya bisa, ya, cacing itu. Oke. Sekarang cara pengolahan limbah ini, limbah ini Bapak Ibu kalau nggak kita manfaatkan, limbah ini akan terus menjadi masalah, tidak punya nilai gitu ya, dan ya tidak bisa memberikan apapun. Nah, kita punya nilai, ada dikomposkan langsung gitu, jadi kompos bisa, sayangnya nilai tambahnya tidak banyak. Ada lagi ya seperti Bapak Ibu sudah lakukan ya, magot gitu, wah itu luar biasa itu itu bisa langsung limbah menjadi magot gitu ya, atau menjadi kotoran magot gitu. Nah ini sekarang jalur yang kita itu adalah jalur cacing ya, jadi limbah yang macam-macam bentuknya itu kita berikan ke cacing gitu ya. Begitu diberikan ke cacing Bapak Ibu, itu terjadi namanya biokonversi, perubahan alam dari limbah menjadi cacing. Nah, di sini terjadi bisa dikatakan keajaiban alam, ya. Bapak Ibu kita tahu ya, limbah kotoran sapi tidak punya nutrisinya sangat rendah. Protein protein itu hampir di bawah 5%, ya. Limbah rumput-rumputan itu nilainya juga rendah gitu. Mungkin yang bagus cuma limbah MBKC itu ya, yang protein cukup bagus ya. Tapi limbah-limbah yang lain itu nutrisinya sedikit gitu. Tapi Bapak Ibu, begitu limbah ini kita berikan ke cacing, berubah menjadi cacing. Nah, ini keajaiban alam terjadi. Cacing proteinnya sangat tinggi, 60 sampai 70% gitu ya. Ini yang membuat ini apa itu beda gitu ya. Kemudian cacing ini Bapak Ibu, walaupun kita tahu ya cacing ini tempat tinggalnya bersinggungan dengan bakteri, virus macam-macam itu. Tapi kita semua tahu cacing ini kita kirim ke farmasi bahkan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu. Ya ini luar biasa cacing di situ ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu cacing ini antraks kan gurih itu rasanya itu bagi hewan-hewan kayak ayam, bebek itu merangsang nafsu makan gitu ya. Jadi tiga-tiga hal yang sangat penting dalam kehidupan itu, nutrisinya tinggi, mengandung antibodi alami, merangsang nafsu makan, ternyata ngumpul di cacing, Bapak Ibu. Yaitu ya, kenapa kita penting merubah limbah menjadi cacing ya. Nah, kalau udah punya cacing, Bapak Ibu tinggal melakukan bisnis gitu ya. Bisnis paling gampang kemitraan. 1 kilo cacing 20.000, 1 kintal cacing 2 juta, itu paling gampang. Langsung kirim ke RAC. Itu ya. Atau Bapak Ibu kalau mau lebih berkembang lagi, silakan berkembang di peternakan dan perikanan organik cacing sebagai makanan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, limbah-limbah yang ada di lingkungan kita itu ya kita berikan ke cacing. Bapak Ibu kalau melihat cacing ini ya, itu kalau mau diperbesar itu kayak pabrik ya, pabrik pengolahan pupuk gitu ya. Di dalam cacing itu ada miliaran mikroba.
ada enzim, ada agen hayati, merubah semua limbah diproses dalam tubuhnya cacing itu ya, itu proses fisik, proses biologi, proses kimia gitu. Begitu keluar, ternyata Bapak Ibu jadi kotoran cacing, bentuknya remah, warnanya kayak hitam begitu, tidak ada bau sama sekali gitu. Nah, ini yang disebut sebagai pupuk apa itu kalau bagi tanaman kita kayak beras premium yang sudah sangat siap saji gitu. Langsung kita berikan ke tanaman kita ya. Dan Bapak Ibu, bersamaan dengan kotoran cacing keluar ini, ternyata Bapak Ibu, mikroba-mikroba yang ada dalam tubuhnya cacing keluar juga gitu. Hormon-hormon dalam tubuh cacing keluar juga. Jadi ini tidak cuma nutrisi ya, tapi sekaligus dan mikrobanya atau koki-kokinya itu sekalian. Dengan hormonnya gitu, itu ngumpul di kotoran cacing. Nah, sehingga kalau kita udah punya kotoran cacing begini, kita berkembang ke pertanian organik. Nah, kalau Bapak Ibu berkunjung ke RAJ lah gitu, nah, itu Bapak Ibu ini ya, nanti mulai membangun bisnisnya satu persatu di bidang pertanian. Pertama, contohnya kita nanam telang gitu ya, menggunakan kasting sebagai pupuknya. Telang ini harganya 1 kilo kering 1.350.000. Wah, ini jadi bisnis baru ya. Atau Bapak Ibu di RAC kan sekarang ada sayuran-sayuran organik untuk dapur MBG kita loh. Itu sekarang punya bisnis sayuran organik. Atau mitra-mitra RAC itu banyak melakukan pembibitan gitu, jual bibit ini itu jadi pekerjaan baru ya. Teman-teman kita para ini pekebun gitu, nanam pepaya California pepaya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kalau dulu cuma pepaya 1 hektar, sekarang tumpang sari, atasnya pepaya, bawahnya cacing. Nanti kalau ada daun-daun jatuh itu Bapak Ibu, itu nggak ada mubazir, semuanya sangat produktif sekarang ya. Daun jatuh dimakan cacing, jadi kotoran cacing, nanti kembali lagi ke akar pepaya gitu. Jadi pepaya yang jadi, cacingnya jadi. Bapak Ibu, ini semua bisa kita aplikasikan loh ya. Kacang tanah misalkan, sayang satu satu tempat, aduh kok cuma untuk cacing aja ya. Atasnya kacang tanah lah supaya bisa saling saling mendukung gitu. Jadi atas kacang tanah, bawahnya cacing. Untuk makan cacing, daun-daun kacang itu potong, ngasih ke cacing, dimakan cacing jadi kotoran cacing. Nanti kembali lagi untuk pupuknya kacang tanah. Kalau begini dua-duanya jadi semua gitu ya. Itu jadi sekarang kita mulai banyak membuat bisnis baru ya dari kotoran cacing ini. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini yang tadi saya sampaikan ya, wah itu ada kolam-kolam tempat kita membuang semua limbah organik di lingkungan kita ini. Rumput-rumput masuk sini, daun jatuh masuk sini, ya, limbah MBG masuk sini, masuk ke kolam-kolam pembuangan itu. Dimakan cacing, berubah menjadi kotoran cacing. Kotoran cacing jadi ini atasnya itu kan markisa gitu ya. Nah, itu ini kan jadi semua itu. Ya, nanti Bapak Ibu kalau 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 melakukan kayak gini jadi semua. Seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini outputnya banyak. Ada casting dijual, ada cacing dijual, ada markisa dijual, ada telang dijual loh. Outputnya banyak, inputnya hampir 0 rupiah. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau seperti ini di bidang pertanian ya, ini Bapak Ibu sudah menuju namanya merdeka, yaitu merdeka pupuk gitu ya. Dan sekali lagi, untuk sukses itu selalu diingat satu kata aja, mantra itu. Yang itu hukum alam sudah merdeka gitu ya. Setidaknya di bidang pertanian kita merdeka pupuk. Kita sudah mendapatkan pupuk berkualitas sangat tinggi alami gitu ya, itu. Ini di bidang pertanian. Sekarang Bapak Ibu ada yang lebih lebih menurut bisnisnya ya, ada yang lebih bagus dikit daripada bidang pertanian walaupun sudah merdeka pupuk ya. Namanya bidang peternakan. Kenapa Bapak Ibu bidang peternakan ini kok secara bisnisnya bagus hitung-hitungannya? Karena semua ternak yang kita kembangkan itu menghasilkan kotoran hewan, kotoran ya. Jadi kotoran ini ibaratnya BBM yang terus ada ngalir gitu. Kotoran hewan itu adalah BBM ya, itu bahan baku supaya kita bisa berkembang gitu. Kalau kotoran nggak dimanfaatkan ya itu jelas masalah gitu ya, baunya nanti, kotoran ayam misalkan kalau nggak dimanfaatkan itu nanti nguap amoniaknya kembali ke ayam, gampang sakit juga gitu. Jadi akan timbul banyak masalah sehingga kita sangat sulit untuk bisa berkembang. Kenapa? Masalahnya banyak. Nah, Bapak Ibu, ini kalau di bidang peternakan ya, contohnya nih, tanah ayam gitu. Panggung, atas ayam, bawah cacing. Wah, yang ditunggu cacing apa? Kotoran ayam. Jatuh, dimakan cacing ya.
Cacing itu bisa, kalau sudah biasa itu ya makan yang segar-segar itu langsung gitu ya, dimakan cacing ya. Kotoran ayam sangat produktif ya. Sekarang berubah menjadi cacing dan kotoran cacing ya. Lagi kotoran cacing tidak ada bau sama sekali ya. Bapak Ibu kalau ingin ayamnya lebih lebih apa ya, lebih maksimal gitu ya, lebih sehat itu. Jangan lupa ya, kita sudah punya makanan yang apa ya, alami, organik, berkualitas tinggi yang namanya cacing dalam keadaan segar. Itu cacing ambil, kasih ke ayam. Gitu ya. Itu sudah nutrisinya tinggi, meningkatkan antibodi, merangsang nafsu makan sekalian ya. Itu cacing sebagai suplemen untuk ayam-ayam kita. Kalau Bapak Ibu melakukan kayak gini, ayamnya kan bisa panen bulanan, cacing juga bisa makan bulanan. Tidak ada yang terbuang, semuanya produktif gitu ya. Itu berlaku juga untuk kambing. Jadi kotoran kambing itu eh, dimakan cacing lah. Ya memang kambing nggak bisa makan cacing ya. Tapi yang penting kan menghasilkan itu ya. Cacing untuk kambing untuk panen tahunan atau 6 bulanan, cacing untuk bulanan, untuk panen bulanan. Kotoran bebek. Nah, itu kan favoritnya cacing. Itu kemudian kebalikannya, eh, cacing ini favoritnya bebek gitu, Bapak Ibu. Jadi ini simbiosis mutualisme gitu ya. Terus di sapi, sapi ini Bapak Ibu kan setiap satu ekor sapi ya, setiap hari kan keluar kotoran. Kotoran sapi itu satu ekor sapi yang dewasa ya maksudnya ya itu kan sekitar 15 sampai 20 kilo per hari. Kalau kotoran sapi ini dibuang percuma, dibuang itu ke sungai, waduh itu dampaknya macam-macam, dampak bau, apalagi ini amoniaknya tuh nguap terus, itu membuat efek rumah kaca, ya. Nah sekarang kotoran sapi ini kalau diberikan ke cacing, nah itu apa? eh, dalam hitungan kita itu mampu menghasilkan 1 kintal cacing per bulan. Kenapa? Kan terlihat itu satu hari itu 15 sampai 20 kilo pas untuk menghasilkan cacing 1 kintal per bulan gitu. Kalau seperti itu Bapak Ibu, kotoran sapi sangat produktif ya diberikan ke cacing. Gas apa namanya amonia itu bisa dikatakan sudah 100% hilang gitu ya, efek-efek amonia rumah kaca itu hilang gitu. Itu baru 1 ekor sapi. Kalau kita punya 10, 100, 1000 gitu ya. Itu efek rumah kacanya sangat minim gitu. Kemudian kandangnya bersih, sapinya sehat gitu. Ya, jadi sapi untuk penghasilan tahunan, kotoran sapi yang tiap hari keluar itu menjadi cacing untuk penghasilan bulanan. Ya, bisa-bisa kotoran sapi itu lebih mahal dari sapinya itu sendiri gitu ya. Itu Bapak Ibu, 1 ekor sapi menghasilkan 1 kintal cacing per bulan. Kalau Bapak Ibu punya target, Pak Adam, target saya eh, 3 kintal per bulan atau 6 juta per bulan. Bapak Ibu perlu punya 3 ekor sapi, gitu ya. Oke, sekarang di bidang peternakan Bapak Ibu, ya kalau di bidang tadi pertanian kita kan merdeka pupuk. Kalau di bidang pakan, di peternakan kita merdeka pakan, ya menuju ke sana. Ya, salah satunya kalau ternak ayam. Bapak Ibu, ayam ini kan bisa makan biji-bijian juga bisa makan apa itu kayak daging-dagingan ya ayam itu. Jadi kalau biji-bijian atau unsur tanaman salah satunya kita bisa ini azolla. Kan proteinnya sangat tinggi ya, 30%. Jadi sebagai makanan ayam. Atau Bapak Ibu bisa juga pakai kacang tanah. Kacang tanah itu kan ada yang namanya apa itu? eh, bijinya, biji kacang tanah untuk penggemuk, kulitnya kacang tanah untuk membantu pencernaan sekaligus penyedia mineral gitu. Dan batang kacang tanah dan daunnya itu untuk serat ya, juga membantu pencernaan. Jadi kacang tanah itu salah satu yang apa, unggul karena semuanya kepakai untuk makanan ayam dari unsur nabatinya atau tumbuhan. Sedangkan untuk daging-dagingan ya otomatis Bapak Ibu kita udah siap itu dengan daging yang berkualitas tinggi, daging apa yang meningkatkan antibodi, merangsang nafsu makan, namanya daging cacing ya. Targetnya kita merdeka pakan gitu. Nah, sekarang ini untuk perikanan ini kan itu sudah menjadi hadiah gitu ya, hadiah para peternak cacing ya di bidang perikanan. Kenapa lah? Memang cacing itu langsung jadi makanan ikan. Apakah ikan darat, ikan laut, ikan air payau gitu. Ya satunya ternak lele lah. Lele itu Bapak Ibu tinggal bikin selokan aja nanti lumpurnya dikasih kotoran cacing supaya pakan alaminya biar banyak gitu ya. Kemudian lele masuk nanti
Untuk unsur-unsur hijauannya kita kasih alzola, untuk suplemennya kita kasih cacing. Itu sangat menekan biaya pakan. Bahkan cacing itu Bapak Ibu untuk lobster laut, harga lobster laut itu kan 1,2 juta, 1,3 juta, tapi makanannya kan gratis cacing gitu ya. Kemudian ikan nila, sama ikan nila itu bisa dari tanaman ya. Nanti cacing sebagai suplemen. Juga ikan kutuk lah. Kita ini mau merencanakan ini ya, kita bikin albumin ikan kutuk gitu ya. Nanti makanannya pakai cacing tuh. Sebenarnya bisnisnya akan terus bertambah, berkelanjutan. Semua tergantung dari Bapak Ibu mau mau seperti apa nanti setelah kita punya cacing gitu ya, gitu. Nah, di bidang perikanan ya otomatis Bapak Ibu ini kita perkenalkan yang namanya Merdeka Pelet ya. Setidak-tidaknya ya inilah kalau di tempat kami kan ternak belut ya. Itu itu kan ada enceng gondok, ada azola gitu. Itu kita panen secara rutin gitu. Kemana itu eceng gondok sama azola ya ke cacing. Nanti kita ambil kita berikan ke cacing. Nanti cacingnya kita panen. Untuk apa? Makanan ikan belut. Jadi kan gratis pakan ya. Karena seperti itu sih sebenarnya alam itu kayak gitu ya. Jadi di sini Merdeka Pelet. Jadi itu Bapak Ibu kenapa kita beternak cacing selain untuk menyelesaikan masalah limbah-limbah yang apa sajalah limbahnya, kemudian nanti berubah menjadi cacing dan ketan cacing. Dari cacing dan ketan cacing kita berkembang di pertanian, peternakan, perikanan organik itu semua akan terus berkembang ya, akan terus berkembang. Gitu. Kemudian, nah, saya sesi 3 pengenalan produk ya. Jadi produk cacing itu bermacam-macam Bapak Ibu, masing-masing produk punya pasar sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri. Yang pertama cacing segar. Cacing segar itu untuk apa? Pemancingan, pakan burung, pakan ikan hias, untuk ayam, untuk bebek, untuk indukan-indukan udang, hacore gitu ya. Supaya nanti indukan udang kita itu ini kualitas dan kuantitas telurnya itu yang bagus ya. Itu butuhnya cacing segar. Kemudian ada cacing kering, itu farmasi, produk-produk herbal, itu maunya cacing kering gitu. Ada lagi bidang yang butuhnya itu tepung gitu. Nah ini yang paling banyak malah kebutuhannya. Untuk apa? Untuk makan, pakan bayi-bayi udang, pakan bayi-bayi ikan ya. Itu tepung cacing. Kalau bayi manusia, tepung susu, susu powder. Tapi kalau bayi ikan, bayi udang, itu worm powder atau tepung cacing. Ini kebutuhannya yang paling tinggi ya. Itu kemudian ada cacing pasta itu untuk anakan ya, anakan udang dan ikan yang sudah tidak makan apa tepung tapi belum bisa makan pelet. Jadi masih tengah-tengah itu namanya pasta. Tapi juga ada bidang Bapak Ibu yang butuhnya malah minyak cacing gitu ya. Ya ini kosmetik. Nah, juga ini Bapak Ibu namanya asam amino lah. Ini loh ini yang membuka pasar itu sehingga suatu saat Bapak Ibu cacing itu merdeka pasar gitu ya. Kenapa lah? Memang produknya macam-macam ya. Jadi akan merdeka pasar. Jadi pasar cacing di mana? Kalau sudah berubah jadi produk, ya di lingkungan Bapak Ibu masing-masing kan ada ayam, ada bebek, ada kambing, ada sapi gitu ya. Itu tergantung produknya apa gitu nanti ya. Ada pertanian, buah-buahan itu. Nah, salah satunya produk-produk ini suplemen organik cair asam amino. Jadi cacing itu kita fermentasi, dirubah menjadi asam amino. Jadi untuk ikan, untuk udang, kalau untuk unggas-unggasan bisa untuk ayam, untuk bebek, untuk burung puyuh dan sebagainya. Kalau asam amino ini kita arahkan untuk pertanian menjadi apa itu pupuk organik cair gitu ya. Itu insya Allah Bapak Ibu satu saat ini kita menuju merdeka pasar. Pasar cacing adalah di lingkungan kita masing-masing ya. Kalau sudah berubah jadi produk gitu. Nah Bapak Ibu, nah ini salah satu apa namanya salah satu eh, ini ya kondisi saat ini aduh ini petani-petani kita ini eh, pupuk subsidi pupuk apa kimia itu kayaknya ya masih gimana ya kok kayaknya masih belum anu ya belum apa ya ya saya nggak tahu lah tapi di sisi yang lain Bapak Ibu peternak cacing itu pupuknya itu setiap hari dapat berlimpah gitu. Kenapa ya? Selama masih memanfaatkan limbah, itu kasih ke cacing, itu besok jadi vermikompos, jadi pupuk yang berkualitas yang tinggi seperti itu ya. Jadi eh, ini kalau kita mau maksimal ya kita sekalian bisnis vermikompos gitu ya. Jadi kalau cacing kita 1 ton misalkan, terus kita mau bisnis vermikompos, itu kita kasih makanan yang paling maksimal ya 1 ton juga gitu.
nanti besoknya keluar ya bisa 3 kintal, 4 kintal, atau bahkan 5 kintal ya vermicompost itu. Sedangkan harga vermicompost 1.000 per kilo. Jadi kalau itu 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 tadilah nilainya limbah organik kalau sudah ini ya sudah kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Ternyata banyak itu yang bisa kita kembangkan dari limbah organik di tempat kita masing-masing. Oke. Yang terakhir ya Bapak Ibu tentang program kemitraan ini tidak wajib ya. Ini hanya bagi Bapak Ibu yang memang siap tergabung dalam program kemitraan budidaya cacing ya. Nah, Bapak Ibu, refleks sebentar. Bisnis cacing ini sebenarnya bisa dikatakan ini bisnis yang paling sederhana ya. Bahasa kita itu kita nggak terlalu banyak anu lah gitu ya. Apa ya nggak ribet gitulah. Ribetnya kita cuma ngumpulkan limbah itu ya gitu. Jadi ini bisnis yang sederhana. Kenapa? Ini fondasi gitu ya. Cuma ya karena fondasi, prospeknya itu luar biasa hampir-hampir semua bidang gitu sehingga tadi saya sampaikan kita suatu saat merdeka loh ya merdeka pasar gitu jadi saat ini sudah terlihat ya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, farmasi, kosmetik, lingkungan yaitu waduh itu anu, bahkan suatu saat banyak edu-edu wisata ya pemanfaatan limbah menjadi macam-macam kegiatan agrobisnis itu suatu saat akan jadi menuju ke sana ya prospeknya tuh luar biasa. Kemudian mitra itu Bapak Ibu dibagi dalam 3 kelompok. Ada mitra budidaya, mitra produksi, dan mitra pemasaran ya. Hari ini kita fokusnya di mitra budidaya dulu. Kalau mitra budidaya ya Bapak Ibu peternak cacing ya nanti sesuai kemampuan masing-masing nanti kan sesuai kuota masing-masing ya kemudian kalau apa itu setelah panen nanti kan kirim ke RAJ ya lah ngirim ke RAJ itu bisa berupa cacing segar bisa berupa cacing kering gitu ya kemudian masa kontraknya 2 tahunan kenapa kok 2 tahunan Pak Adam kok gak langsung aja selamanya gitu? Enggak, 2 tahunan supaya apa? Kan nanti masyarakat ada pilihan. Pak Adam saya mau mandiri. 2 tahun pertama ikut RAJ. Nantilah 2 tahun mandiri silakan. Bagi yang belum siap mandiri, ya ikut lagi 2 tahun yang kedua. Kan enggak ada biaya lagi. Biar kan cuma sekali aja. Pengadaan indukan cacing itu aja biaya ya. 2 tahun kedua silakan. Jadi supaya memberi kesempatan bagi yang mau mandiri itu. Jadi 2 tahunan itu evaluasi atau periodenya itu. Kalau cacing segar harganya ini ya 20.000 per kilo. Kalau cacing kering 160.000 per kilo. Ya. Untuk yang Jawa Timur sekitarnya ya nah cacing segar aja. Ringkes langsung kirim. Tapi untuk yang teman-teman yang nggak jauh, mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat atau luar pulau, itu ya mending cacing kering ya. Jadi cacing segar dikeringkan. Nanti setiap hari panen dikeringkan masuk ke plastik-plastik begini, ikat rapat, ditaruh di ya di kamar atau apa ya gitu ya. Itu silakan. Itu ini satu satu plastik itu 5 kilo ya, apa itu harganya 800.000 satu kantong plastik itu. Mm. Untuk menghasilkan 1 kilo cacing kering butuh sekitar 7,5 sampai 8 kilo cacing segar gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah bagi Bapak Ibu yang memang berminat ya tergabung dalam program kemitraan RAJ itu minimal pengadaan paketnya itu 1 unit. Apa itu paketnya? Itu indukan cacing 40 kilo ya kan harganya 50.000 sehingga biayanya 2 juta dan enzimnya 1 jirigen. Nah itu 500.000 sehingga total biayanya 2,5 juta. Itu otomatis Bapak Ibu resmi menjadi mitra RAJ. Nanti tanda tangan kontrak, nanti dapat buku panduan gitu ya. Terus nanti dapat kartu tanda anggota. Kalau kirim nggak ada kartu kan nggak bisa, harus pakai kartu. Kan itu ada barcode-nya ya. Itu 2,5 juta ya. Kota panennya karena kan cuma 1 kolam. Ya memang maksimalnya 1 kintal per bulan, nggak bisa lebih ya. 1 kintal per bulan sampai 2 tahun gitu ya. Harga panen 20.000 per kilo sehingga potensi income-nya 2 juta per bulan gitu. Nah, Bapak Ibu, karena di masyarakat itu kan ini macam-macam ya potensinya. Ada yang lahannya terbatas, limbahnya juga terbatas. Yaitu otomatis Bapak Ibu cukup ngambil 1 unit paket aja, namanya paket A. Ya, biar paketnya kan 2,5 juta, kota panennya 1 kintal per bulan, target income-nya 2 juta per bulan. Jadi di kamar gitu ya, atau di teras rumah cukup 16 meter persegi, itu aja dimaksimalkan gitu ya. Tapi ada juga, waduh Pak Adam, eh, ini potensi saya punya ini kok lahan cukup ya. Kemudian limbahnya juga insya Allah cukup lah. Ya Bapak Ibu bisa ngambil paket B.
Tapi ya biar paketnya mahal loh ya, 2 kali lipat, 5 juta. Kuota panennya 2 kintal per bulan, dan seterusnya, sehingga target income-nya 4 juta per bulan sampai 2 tahun. Dan seterusnya, paket yang paling tinggi, wah ini paket-paket industri sudah. Ini bagi teman-teman yang, aduh Pak Adam, lahan saya itu luas loh, lebih dari 100 meter persegi gitu ya. Itu, kemudian limbahnya banyak gitu. Atau sapi saya ada 10, wah itu ini luar biasa itu ya. Jadi ngambil 10 paket gitu, atau 10 ya 10 paket, biar paketnya 25 juta, memang paling mahal gitu ya. Kuota panennya 1 ton per bulan, ya 10 kali lipat juga. Harga panen 20.000, sehingga target income-nya 20 juta per bulan sampai 2 tahun gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah ngambil paket, ini ya tidak boleh berubah-ubah ya. Yang paket A ya sampai paket A sampai 2 tahun, paket B ya sampai 2 tahun, begitu baru setelah 2 tahun Bapak Ibu boleh pindah paket, boleh. Mandiri, nggak usah ngirim ke RAC, boleh. Atau langsung Pak Adam gabung aja, apa lanjut, sudah nggak ada lagi biaya ya. Biaya kan cuma sekali ini. Kalau lanjut, biayanya itu biaya administrasi aja 100.000, ganti kartu. Kartu lama potong, ganti kartu barunya. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu ngambil sendiri, mau ngambil program level-level packaging apa, silakan berdasarkan potensi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kemudian, ada berapa itu luasnya kalau model hamparan di atas tanah biasa begitu. Paket A atau satu kolam 16 meter persegi, boleh 1 kali 16, boleh 2 kali 8, boleh 1,6 kali 10, mengikuti kondisi lapangan. Paket B 32 meter persegi dan seterusnya. Paket yang paling tinggi, yang paket J, yang 1 ton per bulan, itu kebetulan 160 meter persegi, gitu ya. Itu untuk Bapak Ibu yang lahannya cukup loh ya. Tapi yang ngembangkan cacing di tempat-tempat yang terbatas, di rumah, di kamar, di teras rumah, di samping rumah gitu ya. Itu mungkin yang paling pas itu model bertingkat. Ya, setidaknya untuk paket A itu 1 rak. Ukurannya 1 kali 4, 4 susun. Jadi ketemunya tetap 16 meter persegi. Cuma modelnya bertingkat ke atas vertikal gitu ya. Paket B 2 rak, paket C 3 rak. Paket yang paling tinggi itu 10 rak atau paket J yang 1 ton per bulan itu, gitu ya. Nih, silakan Bapak Ibu nanti bisa menyelesaikan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pengambilan cacing bisa bertahap ya. Ngambil paket C, 3 paket. Ngambilnya bulan ini 1 paket, bulan depan 1 paket lagi, bulan depan lagi 1 paket lagi, gitu. Itu boleh bertahap atau langsung aja sekalian. Pengiriman paket cacing belum termasuk ongkir, kan cuma 1 kali ya. Jadi Bapak Ibu yang menanggung ongkirnya. Ongkir yang paling murah lewat stasiun. Itu kalau tidak salah per apa namanya per paket ya, paket A. Dan ini packingnya kayak gini. Paket A itu 8 keranjang ya, 8 keranjang. Jadi kalau stasiun kayaknya sekitar 250.000 rupiah untuk per paketnya. Ya, kalau paket A 250.000, paket B ya berarti 500.000 ya. Itu Bapak Ibu ngambil di stasiun terdekat. Kalau dari Malang dikirim sore, jam pagi udah sampai di tempat stasiun di tempat Bapak Ibu itu. Batas waktu pengambilan maksimal 2 tahun ya. Satu periode kontrak, sampai satu periode kontrak kok gak diambil-ambil paket cacingnya, entah lupa, entah gak siap apa itu. Yes, itu namanya Bapak Ibu langsung aja mengajukan refund dana kembali 100%, asalkan kwitansinya nggak hilang itu aja ya. Itu baik. Nanti untuk dokumen kemitraan yang Bapak Ibu terima itu ada 4 ya. Yang pertama kartu tanda anggota, yang kedua kwitansi registrasi, yang ketiga surat MOU kemitraan, dan yang keempat buku panduan. Itu dalam satu map, nanti saya kirimkan ke tempat Bapak Ibu H+1 setelah Bapak Ibu melakukan registrasi, gitu ya. Oke, oke, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan yang kedua. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, monggo kamu persilakan ya. Nanti ditutup, sebelum ditutup. Wah, ini Pak Oki lagi nih. Ya, silakan Bu Ira. Ini banyak sekali pertanyaan. Yang pertama ya dari Abah Mus nih. Banyak limbah buah-buahan nih Pak. Dan juga ada keranjang juga. Ada keranjang yang memang limbah dari styrofoam. Nah, terus bagaimana menghilangkan bau sampahnya? Ini juga ada pertanyaan dari
Muhammad Nurul, untuk kolam cacing apakah bagus dicor atau tidak? Atau lantai? Nah, ada juga pertanyaan budidaya cacing bagusnya di ruangan atau di alam terbuka, Pak Adam? Mungkin itu dulu, Pak Adam. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Ira. Pertanyaan pertama dari Abah Mukni ya tadi ya. Ya, yaitu pertama limbah buah gitu ya. Limbah buah itu termasuk ya suplemen ya. Itu otomatis di situ ada mineral, ada vitamin, itu apa itu sebagai kayak apa ya? Suplemen untuk percepatan pertumbuhan perkembangbiakan cacing. Limbah buah ini boleh diberikan dalam keadaan ya cacahan setidaknya. Jadi limbah semangka, limbah nangka apa itu dicacah, kasih ke cacing. Tapi memang ya semuanya lah yang mau lebih cepat habisnya dibuburkan gitu ya untuk limbah buah. Jadi limbah buah apa saja Bapak Ibu sekalian itu bisa sebagai makanan cacing ya. Apalagi itu sebagai suplemen ya untuk percepatan pertumbuhan perkembangbiakan cacing gitu. Kemudian ini untuk keranjangnya itu pakai styrofoam gimana? Sebenarnya cacing itu nggak terlalu terpengaruh ya dengan tempat-tempat itu ya kan ada kan macam-macam itu tempat bisa dari keranjang buah, styrofoam, dari apa ya mungkin dari terpal atau plastik apa kayak gitu. Itu cacing nggak terlalu terpengaruh dengan tempatnya. Cacing itu pengaruhnya itu medianya, lingkungannya itu aja. Medianya selama itu medianya bagus, ya cacing akan berkembang dengan normal gitu ya. Jadi yang berpengaruh bukan tempatnya tapi medianya. Kemudian cara menghilangkan bau sampah gitu. Ya, memang yang umum ya itu memang fermentasi. Jadi bau sampah ini Bapak Ibu misalkan kotoran hewan, kotoran ayam, kotoran sapi gitu ya. Itu kan bau itu atau mungkin limbah sayuran yang sudah lama lah otomatis bau. Bapak Ibu lakukan fermentasi ya. Itu fermentasi kan mesti pakai dedek, pakai katul itu dikasih itu ya sekitar 20% atau 25% dari total limbah dicampur baru kemudian disemprot dengan EM4 gitu bakteri fermentasi kemudian masukkan ke dalam kresek-kresek gitu plastik gitu terus diikat rapat gitu itu terjadi fermentasi nanti begitu kita buka itu baunya otomatis sudah berubah tidak berbau lah atau baunya itu kayak bau-bau tape gitu ya itu berlaku untuk semua limbah gitu ya itu nanti baru setelah itu diberikan untuk cacing ya itu cara ngatasi bau kemudian dari Mas Nurul kolam itu yang baik kolam cor-coran atau kolam lantai atau kolam tanah ya secara umum ya begininya sebetulnya ya tergantung kondisinya jadi kalau Bapak Ibu mengembangkan cacing di lahan terbuka ya otomatis saya sarankan kolam tanah gitu cuma di tempat saya sendiri kan saya itu sebagian itu sudah berupa kolam cor-coran atau kolam paving gitu ya itu bisa manfaatkan juga cuma untuk kolam-kolam yang tidak meresap air ya itu otomatis dikasih kak penutup hujan tidak boleh langsung masuk ya karena kalau hujan masuk nanti media cacing jadi sangat basah dan cacing tidak suka dengan media yang terlalu basah itu ya itu kemudian lebih bagus mana ternak cacing di ruangan terbuka atau ruangan tertutup gitu ya gimana ya sebetulnya secara teorinya lebih bagus di ruang tertutup ya kenapa ya kan lebih stabil kalau di ruang terbuka itu kena panas hujan panas hujan gitu cuma masalahnya sebagian besar peternak cacing malah di ruang terbuka gitu ya karena apa ya ya inilah karena untuk pertimbangan praktis dan sebagainya gitu ya jadi itu pilihan saja walaupun secara teorinya lebih bagus di tempat yang tertutup itu secara teorinya begitu ya itu ya Bu Ira untuk pertanyaan yang sudah ditujukan oke. Ya, ini Pak, limbah terbaik buat pakan cacing apa? Dari Dwi Nur Setianto. Terus Mm-mm. ada Pak Yohanes nih bisa kunjungan ke rumah singgah katanya Pak. Oh ya. Terus ini ada dari Xiaomi Jaya, Hmm. konversi angka. Mungkin itu akan dibahas di grup ya Pak. Karena kan Oh ini iya. harus hitung-hitungan nih Pak. Mm-mm. Pak Xiaomi Jaya nanti akan tolong gabung ke grup.
Nah, Mm-mm. ini dari Jakarta nih, Putri Eko. Apakah ada eh, distributor RAJ apakah mitra RAJ ada di Jakarta? Terus pekeringan cacing bagaimana caranya nih, Pak? Mungkin ini eh pertanyaan segitu dulu, Pak. Nanti yang Ya, lainnya kami bahas lagi. Silakan, ya, Pak. baik. Yang pertama dari Mas Dwi ya, itu limbah terbaik. Tadi sempat kami sampaikan ya, bahwa limbah Iya. terbaik itu adalah limbah yang paling gampang didapatkan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kenapa? Supaya stabil gitu ya. Yang sudah punya kotoran sapi otomatis pakai kotoran sapi sebagai media, bahkan sekaligus sebagai pakannya ya kotoran sapi itu gitu ya. Bagi teman-teman yang gampang log jamur ya pakai media log jamur itu ya. Intinya, oh ya bagi teman-teman, misalkan kok dekat dengan perhutani, kan di situ bunganya itu namanya kompos dari pinus atau kompos dari daun jati-jatian itu. Nah, itu dipakai itu. Jadi yang paling bagus adalah limbah yang paling gampang didapatkan di tempat Bapak Ibu masing-masing gitu. Mau lebih bagus lagi, campuran. Misalkan Pak Adam di tempat saya itu kok ada nih kotoran sapi ya, saya peternak sapi. Tapi boleh nggak saya campur dengan apa itu namanya tepung pisang? Wah, itu luar biasa, itu lebih bagus lagi. Jadi campuran itu secara prakteknya itu lebih bagus campuran ya. Cuma kalau memang Bapak Ibu ingin praktisnya setidaknya lah yang paling gampang didapatkan di tempat Bapak Ibu itu adalah media yang bagus untuk cacing ya karena butuh kestabilan sebetulnya. Yang kedua, Pak Yohanes ya berkunjung ke RAC. Bapak Ibu sekalian, RAC ini rumahnya para peternak cacing ya. Jadi tiap hari saya itu menerima tamu. Setiap hari saya itu buka mulai Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 3 sore. Bapak Ibu kalau mau berkunjung ke RAC, boleh konfirmasi, boleh tidak. Ya, oh ya, kan ada Bu Ira. Nanti biar di ini kan aja, biar dikoordinasikan dengan Bu Ira. Yang jelas kami itu nganu ya, buka setiap hari ya, mulai jam 8, Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian Mbak Putri tadi pertanyaannya distributor RAJ gitu. Nanti memang mau kita nganu ya, ya nanti ini koordinasi lebih lanjut ya. Nanti Bu Ira kayaknya sudah punya peta-peta kayak gitu ya, supaya nanti kegiatan Iya. ini kegiatan bisnisnya itu biar lebih mudah nanti diatur sama Ibu Ira lah, kayak gitu. Ya, betul, Pak. Ini, Pak, ada satu lagi nih. Kalau nggak berhasil gimana nih dari Bank Sampah Pelita, Pak Adam, untuk menutup webinar dan pelatihan kita malam ini? Iya, ya, ya. Tadi memang saya sampaikan, waduh, tanda cacing mudah gitu ya. Ya seharusnya memang mudah, Pak. Jadi memang gini, apa itu? Karena memang tidak terlalu banyak kayak apa ya eh, syarat-syarat karakter apa itu yang sulit-sulit itu nggak ada. Cacing itu juga nggak ada penyakitnya lah kita bilang ya. Saya sampai hari ini nggak tahu penyakit cacing apa. Tapi kalau penyakitnya ayam, bebek itu banyak sekali itu. Jadi secara umum ini lebih mudah. Cuman Bapak Ibu ya tetap harus belajar ya tentang cacing ini. Nah, kalau gagal bagaimana? Ya, Bapak itu gini, gagal itu ada macam-macam. Ada gagal benar-benar gagal total. Itu otomatis ya kayaknya mencoba lagi. Nanti ya perlu pengadaan indukan lagi, boleh dari raja atau dari teman-teman, silakan nanti diatur aja. Kalau gagal total gitu. Cuman kalau gagalnya, waduh belum mencapai targetnya paket A 1 kintal, ternyata yang ngirim 50 kilo, wah itu kirim aja, nggak ada penalti, karena itu masih proses belajar. Jadi 2 tahun pertama ini masih kami nganggap semua mitra yang di fase 2 tahun pertama masih dalam proses belajar, panen kirim sebisanya, apalagi nanti kalau dikeringkan, ya. Jadi tiap hari bisa panen, nanti dikeringkan. Panen 10 kilo, wah itu kan sudah jadi 1,2 atau 3 cacing kering itu ya. Nah, sekarang bagaimana tadi Mbak Putri kan masih tanya itu pengeringan cacing. Nah, memang RAJ itu punya kegiatan ini ya program akademi cacing. Itu akademi cacing itu 3 hari nginep di RAJ atau 2 hari lah nanti diatur sama Ibu Ira ya. Jadi hari pertama kita itu apa namanya praktek budidaya cacingnya sendiri, mulai dari persiapan, peralatan harian, packing dan seterusnya. Hari kedua, nah kita bikin cacing kering. Itu mudah. Jadi hari kedua itu praktek bikin produk turunan, cacing kering, cacing tepung, asam amino gitu ya. Termasuk bagaimana menyiapkan vermicompost yang siap untuk dijual ke pelanggan. Itu hari kedua gitu. Nanti
Ya kalau Bapak Ibu ingin itu ya nanti sama Bu Ira diatur dalam program akademi cacing ya kalau mau terkait dengan produk-produk turunan seperti ini. Itu Bu Ira. Oh iya Pak. Nah ini Pak, masih banyak pertanyaan Pak. Jadi saya berikan nomor saya aja Pak. Ya, baik. Bapak dan Ibu bisa bergabung ke grup budidaya cacing Bu. Bapak, saya sudah kirim di obrolan nih, saya sudah kirimkan juga nomor kontak saya, sehingga nanti kami akan mendampingi Bapak dan Ibu yang berminat untuk pelatihan secara offline maupun bagaimana menjadi mitra supaya tidak gagal. Karena kalau melihat dari sisi bisnis yang dijalankan oleh Bapak Adam dengan permodalan sekali dan biaya pendampingan secara free, itu akan menjadi peluang untuk Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu sudah tidak usah membayar lagi biaya pendampingan. eh, untuk balik modalnya juga akan lebih cepat sehingga nanti permasalahan apapun yang dialami oleh mitra itu akan kami dampingi langsung Bapak dan Ibu. Jadi jangan takut untuk bermitra dengan kami sehingga permasalahan yang ada di sampah maupun kotoran itu akan kita tangani bersama-sama karena tiap daerah dan tiap eh, wilayah pasti berbeda suhunya nih Pak Adam. Ya. Kan Hmm. di Malang kan panas nih. Kalau di Hmm. Bandung kan, terutama di Lembang, Pangalengan itu kan dingin. Nah, itu gimana Ya. Pak? Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya cacing ini anu loh ya, tinggalnya di mana-mana loh ya, di gunung, di pantai, di mana-mana lah ada cacing. Kenapa? Karena cacing ini tidak terlalu tergantung dengan iklim. Cacing itu kan tinggalnya di dalam tanah, di media. Nanti Bapak Ibu misalkan nih beternak cacing, nanti di daerah yang panas gitu, ya memang sih ada kayak perlakuan yang sedikit berbeda. Ya nanti medianya sering disiram, setidaknya 1 hari 1 kali. Jadi cuma perlakuan medianya. Jadi cacing tidak terlalu terpengaruh dengan iklimnya. Nah, tinggalnya di media gitu. Itu Bu ya. Iya, iya. Ya, jadi soalnya gini Pak, kemarin tuh ada yang bertanya kenapa katanya yang di daerah panas dan daerah dingin tuh perkembangan cacing berbeda gitu Pak Adam. Apakah memang Oh, ada perbedaan seperti itu? enggak lah Bu. Ya mungkin apa ya? Itu tergantungin aja lah perlakuan seperti tadi ya. Jadi cara Oh, terlalu iya. perlakuan ya. Iya, betul, perlakuan. Jadi kalau daerah anget itu biasanya perkembangbiakannya lebih cepat perkembangbiakannya karena dibantu oleh lingkungan gitu ya. Lingkungan agak anget disemprot gitu, lebih lembab lah itu biasanya malah perkembangannya ya itu sedikit lebih bagus. Cuma kalau yang di lahan apa area dingin biasanya pembesarannya itu yang lebih bagus. Itu cuma plus minus sedikit gitu aja. Mm-mm. Mm. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama tentang dunia yang ini benar-benar sangat sederhana, dunia cacing. Dan saya sangat optimis Bapak Ibu bisa apa itu apa ya berkembang ya karena Bapak Ibu selama ini kan sudah ini ya sudah dekat dengan kegiatan terkait ini penanganan limbah organik itu sudah sangat dekat ya dengan cacing. Tinggal semoga kita bisa berkembang sesuai dengan harapan kita. Itu aja Bu Ira, terima kasih.